Minta itu cukup Allah. Jadi ya saya jual mobil saya gitu. Ya untuk kehidupan saya kan nggak gratis gitu. Artinya saya harus makan. Ya saya juga harus membiayai pengacara saya juga gitu kan. Terus juga saya juga harus membayar karyawan saya di rumah kan. Kasihan, saya juga nggak mau membebani mereka, membuat mereka susah juga kan. Mereka juga pada punya keluarga kan. Jadi saya biar bergantung kepada Allah. Saya juga bilang sama mereka, doain saya. Berada di dalam tahanan, keuangan SJ terus tergerus. Kini SJ seolah dalam keadaan bangkrut. Semua harta miliknya satu persatu mulai dijual. Pasca menjual mobil mewahnya yang telah berada di salah satu showroom sejak Maret 2016 lalu, kini rumah sang pedangdut yang berada di Jalan Gading Indah Utara 6, Kelapa Gading, Jakarta Utara pun ikut dijual. Selasa 26 April 2016 kemarin, di depan pagar rumah SJ terpasang tulisan yang menerangkan bahwa rumah tersebut dijual dengan tertera nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun saat hendak diminta keterangan, rumah yang masih terlihat berpenghuni dan terdapat sejumlah motor terparkir di depannya itu, tak satu pun yang keluar. Maka inilah suasana rumah SJ yang telah terpasang tulisan dijual di bagian pagarnya. Mau coba itu mana ya? Pak? Pokoknya doain yang terbaik aja. Iya, doain yang terbaik karena apapun setiap manusia kan pasti ditimpa ada musibah. Ya mungkin itu salah satu cara untuk salah satu cara dia untuk menyelamatkan diri, untuk ya banyak hal bisa manusia lakukan untuk dirinya sendiri kan. Ya ini salah satunya gitu. Rezeki seseorang, semuanya itu kan yang punya yang maha kuasa ya. Hanya Allah yang punya. Jadi buat aku segala sesuatu itu pasrahkan aja gitu. Tidak kita bilang seperti ini belum belum tentu nanti Tuhan berkehendak lain gitu. Kan itu hal personal ya. Bukan masalah. Tidak ada orang di dunia yang kaya, yang miskin, nggak ada, semua orang sama. Jadi buat aku masalah rezeki seseorang itu balik lagi sudah diatur. Jangan doain yang jelek-jelek dong. Saya minta didoakan yang baik-baik. Ya kan sekarang gini, gimana mobil saya nggak dijual? Saya kan nggak syuting lagi sekarang. Saya mah jujur aja ya. Saya kan nggak syuting. Terus sekali lagi saya bilang saya nggak mau minta-minta kecuali ke Allah. Apa yang bisa saya jual untuk saya bisa hidup di dalam tahanan itu, daripada saya ngerepotin orang lain. Saya lebih baik saya menjual apa yang saya punya daripada saya udah pokoknya gini, saya nggak mau ngerepotin orang. Saya lebih baik mengorbankan diri saya untuk untuk kebutuhan saya daripada saya harus merengek-rengek minta sini situ. Harta mudah dicari. Yang penting jangan sampai kita kehilangan Allah. Mengenai pekerjaannya bagaimana atau seperti apa dengan kontrak-kontrak beberapa media, terus terang kami tidak terlalu fokus ke sana dan saya pun tidak pernah tanya sih. Sampai sekarang semua asistennya masih bekerja dan masih menerima gaji full. Jadi belum ada yang diberhentikan atau bahasa lain PHK ya. Apa yang dialami SJ kini hingga harus menjual mobil mewah dan rumahnya tentu jauh berbeda sebelum ia ditangkap dan diduga melakukan tindak pelecehan terhadap anak di bawah umur. Seperti ketika Tim Intens pernah menyambangi kediaman SJ, terlihat jelas betapa sang pedangdut sangat menikmati keseharian di rumahnya itu dalam kebebasan. Kini SJ harus mendekam di dalam sel penjara Cipinang yang jauh dari kata senyaman rumah sendiri.
Saya tuh kalau di rumah senangnya, kalau lagi pas jam segini nih, saya hari Jumat tuh senang banget dari pagi udah ada di rumah. Jadi bisa sholat Jumat, bisa menikmati rumah. Tapi kalau Senin sampai Kamis, saya hanya bisa menikmati rumah itu jam 1:30 pagi sampai menjelang subuh, sampai pagi jam setengah 8 saya mau makan cireng. Gorengin cireng, Mbak. Saya kalau di rumah pemirsa jam segini lagi senang menikmati makan cireng. Kita lihat ya cirengnya digoreng kayak gimana. Cireng tuh aci digoreng enak. Aduh, pemirsa ini bahagia banget kalau makan ini. Sejak kasusnya disidangkan, SJ kini mendekam di Lapas Cipinang. SJ yang hadir dalam sidang perdananya beberapa waktu lalu sempat berkisah tentang kondisinya di balik bui. Segala kehidupan mewah dan bebas seperti yang ia jalani dulu, kini tak ada lagi. Fasilitas seperti AC dan kasur empuk tak lagi bisa dinikmati. Maka dari balik jeruji besi, inilah curahan hati SJ yang tidur beralaskan triplex serta bercampur dengan 7 tahanan lain di satu ruangan kecil. Satu orang 1 kamar 7 orang, 8 orang, 9 orang, 10 orang. Biasanya tidur enak ber-AC itu. Tapi saya enggak, alhamdulillah. Saya walaupun saya di rumah ada AC, saya tidur beralaskan triplek. Nikmat banget. Aduh, nikmat. Aduh, bener-bener nikmat banget tidur di atas triplek. Dan memang kebetulan dari dulu saya orangnya sederhana. Saya nggak pernah yang namanya merasa diri saya begini, nggak pernah. Ya, untuk perkembangan Saipul Jamil sejauh ini sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan tentunya. Kalau awal-awal memang kelihatannya agak ya bagaimana lah di tempat baru ya, situasi yang masuk ke dalam rutan ini kan bukan suatu cita-cita kan. Jadi tempat yang tidak diharapkan tentunya. Jadi situasinya juga mungkin membuat dia juga labil ya. Untuk Saipul Jamil sendiri untuk kapasitas 3 orang sebenarnya, tapi di situ juga dihuni bisa 5 orang. Kalau stres tentu awal-awal memang kelihatan stres, tapi kesininya seperti biasa saja. Seperti mungkin juga melihat para tahanan atau warga binaan yang lain ya, yang ternyata di dalam ini banyak juga gitu warga yang lainnya yang berkasus kan seperti itu, sehingga tidak merasa sepi tentunya di sini. Persoalan berat yang tiba-tiba membalikan seluruh kehidupannya sempat membuat gejolak di hatinya. Selain depresi, benarkah SJ juga mengalami krisis kepercayaan dan mempertanyakan ujian yang dihadapkan pada dirinya? Bagaimana SJ menghadapi dan melewati semua cobaan ini? Saya sempat nangis bener saya waktu di Polsek begitu. Ini saksinya nih orangnya. Ini Bang David. Ini Bang David. Ini teman aku di Polsek. Namanya Bang David. Pertama kali aku masuk di Polsek gimana nangisnya? Gimana Bang David? Ya menyedihkan. Aku bilang, ya Allah, kenapa membiarkan aku seperti ini? Kok masuk penjara? Kenapa tidak menolong hamba ya Allah? Pokoknya sempat ada krisis keimanan. Benar. Dan tahu ada tempat seperti ini. Saya selama 1 bulan setengah ya di Polsek. Saya nggak ada kesempatan untuk keluar. Begini aja digembok terus. Benar-benar, aduh sedih. Saya bilang ya Allah. Saya sempat di situ berpikir, saya bilang gini, saya aja yang ibaratnya yang maksudnya gini, saya yang berusaha rajin ibadah gitu, sempat down, sempat nggak kuat gitu, nggak kuat. Tapi saya berusaha gimana caranya dengan kondisi saya di kerangkeng, tapi saya tetap menerima keadaan. Akhirnya saya mencoba menghibur diri, berpikir, berpandang jauh, memikir yang lain, memikir ujian-ujian orang-orang yang lain. Untuk SJ sendiri dari selama di Cipinang, alhamdulillah saat ini beliau benar-benar bisa konsentrasi untuk menjalankan segala aktivitasnya ya, olahraga, terus ibadah. Yang paling pertama konsentrasi full untuk perkaranya sih ya, karena tetap berkonsultasi terus. Yang terbaik aja. Kita semua sebagai teman mensupport yang baik buat yang paling baik, doa yang paling baik buat Bang Ipul.
Di saat kasus SJ telah disidangkan, seperti apa pula perkembangan kasus dugaan penganiayaan terhadap Tamara Blesinski? Benarkah ada perbedaan pendapat antara Tamara dan terduga pelaku saat proses rekonstruksi berjalan? Sementara itu, pasca menggelar pra-rekonstruksi, benarkah kuasa hukum Irma Bule membeberkan bukti bahwa Bogel, sang pawang, tak berada di tempat kejadian saat Irma dipatuk ular King Cobra? Tunggu kisahnya di Intens sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Nika Kusmarini. Dari kondisi SJ yang semakin terpuruk dan menjual mobil hingga rumahnya, maka inilah deretan kejanggalan yang terkuak saat rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan terhadap Tamara Blesinski di Pulau Dewata, Bali. Benarkah ada perbedaan antara laporan dan pada saat rekonstruksi terjadi? Benarkah pula ternyata Tamara mengenal Wayan si terlapor? Lalu bagaimana pula dengan kasus Irma Bule yang meninggal karena dipatuk ular King Cobra? Benarkah pada saat rekonstruksi terungkap bahwa Bogel, sang pawang ular, ternyata tak ada di tempat saat Irma dipatuk ular King Cobra?